Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia bercerita, ada sekelompok sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka sedangkan kami tidak. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap tasbih ucapan subhanallah adalah sedekah. Sesungguhnya setiap takbir ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Dan setiap tahmid ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Memerintahkan kepada hal yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar juga sedekah. Dan dalam kemaluan kalian juga terdapat sedekah. Mereka berkata, wahai Rasul, apakah salah seorang dari kami jika menyalurkan syahwatnya dengan benar, dia akan dapat pahala? Maka Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian jika disalurkan pada yang haram bukankah berdosa? Maka demikian pula kalau disalurkan kepada yang halal tentu berpahala. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzar bercerita, menggambarkan bagaimana semangat para sahabat itu beribadah. Jadi orang-orang miskin di zaman Rasul, mereka cemburu dengan apa yang dilakukan orang-orang kaya di zaman itu.
Karena para sahabat itu memang kehidupan mereka dalam beribadah itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Tidak orang miskinnya, tidak orang kayanya sama. Sehingga orang-orang miskin ini mereka ingin menyaingi orang kaya, karena ada kelebihan ibadah yang mereka miliki dan tidak dimiliki orang miskin. Makanya mereka lapor kepada Nabi SAW, Rasul, enak kali ya orang kaya itu. Kita solat, mereka juga solat. Kita puasa, mereka juga puasa. Tetapi kita tidak bisa bersedekah, mereka pula bisa. Maksudnya di sini ibadah itu terbagi menjadi tiga. Ada ibadah yang badan semata. Yang kedua, ada ibadah yang harta semata. Ada ibadah yang menggabungkan dua-duanya. Seperti ibadah yang hanya badan semata, contohnya solat dan puasa. Itu memang murni soal badan. Karena solat dan puasa itu tidak ada biaya di situ, maka semua orang bisa melakukannya. Mau anda orang miskin, mau anda orang kaya, sama saja. Solat itu bisa dilakukan siapa saja, karena tidak ada biaya. Kemudian di sana ada ibadah harta saja, seperti ibadah zakat, itu harta saja. Tapi di sana ada ibadah yang menggabungkan antara badan dan harta, seperti ibadah haji bagi orang-orang yang tinggal di luar Mekah. Seperti kita di sini. Walaupun kita ada badan sehat, tetapi kalau tidak ada biaya tidak bisa berangkat. Inilah dua ibadah yang diprotes para sahabat. Orang-orang yang punya uang itu, mereka bisa menggabungkan dua ibadah. Ibadah yang harta saja atau ibadah yang diiringi dengan ibadah badan. Makanya mereka mengatakan, Rasul, kami solat, mereka solat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi kalau mereka haji, kami tidak bisa, karena perlu biaya, kan itu ya bahasa kitanya kalau di sini. Kemudian mereka bisa zakat, kami pakai zakat apa, uang pun tak punya. Makanya kemudian orang-orang ini mengatakan, minta solusi kepada Rasul. Maka Nabi SAW kemudian memberikan solusi, bahwa istilah sedekah itu bukan terfokus pada harta. Istilah sedekah itu bukan terfokus pada harta. Kata Nabi SAW, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan perkara-perkara yang bisa kalian sedekahkan? Kemudian Rasul mengatakan, bukankah setiap tasbih, takbir, tahlil, tahmid itu semua sedekah loh? Bukankah ketika kita berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan pun sedekah, mencegah manusia dari keburukan pun sedekah, termasuk seseorang suami yang melakukan hubungan dengan istrinya pun sedekah. Dari sini menunjukkan bab sedekah itu luas. Dan di sini juga ada dalil bahwa orang-orang di zaman Rasul, walaupun mereka susah, mereka ingin seperti orang kaya, bisa membawa pahala lebih yang mereka tidak bisa bawa. Makanya orang-orang miskin itu terkadang mereka sedih, karena tidak bisa menjangkau ibadahnya orang kaya. Dan itu dijelaskan juga dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qultu la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajiduna ma yunfikun. Dan tiada pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan untuk jihad, lalu kamu berkata, qulta la ajidu ma ahmilukum, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.
lalu mereka kembali sedangkan mata-mata mereka bercucuran dengan air mata karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Jadi ayat ini bicara tentang jihad. Jihad itu kan perlu modal, harus pakai kuda, harus punya senjata gitu. Jadi ada orang-orang yang semangat jihad tapi tidak punya modal, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata. Mereka mau ikut orang yang punya kendaraan tidak bisa, sementara semangat jihadnya itu kuat. Akhirnya mereka hanya bisa pulang kembali dengan menangis. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Lah ketika kemudian orang-orang miskin ini sudah dapat solusi dari Nabi bahwa untuk menyaingi orang kaya itu bab sedekah itu luas. Rupanya nasihat Nabi SAW ke orang miskin ini kedengaran pula sama orang kaya. Akhirnya orang-orang kaya mengikuti orang-orang miskin. Kan Rasul kemudian memberikan solusi itu kepada orang miskin bahwa bab sedekah itu luas gitu ya. Kalau ingin menjangkau mereka, perbanyaklah baca takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Kemudian juga memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Kedengaran di sama orang kaya di zaman para sahabat. Akhirnya mereka pun mengamalkan yang diamalkan orang miskin. Akhirnya orang miskin protes lagi lah, kan itu ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika raja'a fuqara'ul muhajirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlal amwali bima fa'alna. Rasul, kami mendengar bahwa orang-orang kaya itu kok ikut-ikut kita juga gitu. Kamu nyuruh kami tasbih, mereka ikut-ikut tasbih. Kamu nyuruh kami takbir tahlil, mereka juga ikut takbir tahlil, dan begitu seterusnya. Kemudian fafa'alu mislahu, mereka melakukan seperti yang dilakukan kami. Maka Nabi mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa para sahabat itu berlomba-lomba. Orang kaya pun tidak mau kalau ada amalan yang diberikan Rasul kepada orang miskin, mereka diam saja, mereka pun ingin mengamalkannya. Jadi seolah-olah dari hadis ini orang miskin ini tidak bisa mengejar orang kaya kan jadinya kan. Karena apa yang diajarkan Rasul kepada orang miskin pun dia lakukan orang kaya. Tetapi kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ada amalan-amalan walaupun kita tidak punya harta seperti orang kaya punya harta, tapi kita bisa menjangkau dengan apa yang bisa kita lakukan seperti yang mereka lakukan. Dengan cara apa? Sangat mudah sekali. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini diisi oleh 4 kelompok, kata Rasul. Abdan atau abdin razaqahullahu malan. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan rizki, harta dan ilmu, dan dengan ilmunya dia bertakwa, kemudian juga dia berusaha untuk menyambung rahimnya, dan dia sangat tahu bagaimana hak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama ini seafdal-afdalnya kedudukan di hadapan Allah. Punya harta, punya ilmu, dengan ilmunya dia tahu bagaimana cara menghabiskan hartanya. Maka ini seafdal-afdalnya kedudukan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Tapi di sana ada seorang hamba punya ilmu tak punya harta.
fahuwa shadiqun niyah, tetapi niatnya jujur, niatnya ikhlas. Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Maka dia mengatakan, demi Allah, kalau aku pun diberikan harta seperti orang itu, tentu aku pun akan mengamalkan hal yang sama seperti orang itu mengamalkannya. Apa kata Rasul? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dengan niatnya mensejajarkan pahalanya. Ya. Dari sini ada keseimbangan nih. Kalau hadis yang pertama seolah-olah orang miskin dirugikan kan dari segi pahala. Mereka datang kepada Nabi SAW, Rasul, enak kali orang kaya, kami solat, mereka solat, kami puasa, mereka puasa, mereka pula dilebihkan dengan sedekah. Oke, kata Rasul, saya kasih amalan supaya amalan kamu menjangkau amalan orang kaya. Rupanya kedengaran orang kaya, mereka pun ikut-ikut mengamalkan amalan orang miskin, diambil lagi lah pahalanya kan gitu. Tetapi di sini Nabi SAW mengajarkan lagi amalan yang lain. Kamu tidak perlu seperti mereka. Mereka kaya, capek mencari harta untuk beramal soleh. Kamu tidak perlu seperti itu, karena belum tentu juga engkau dapat hartanya. Maka cukup kamu niat baik saja, niat soleh saja, pandang saja orang itu. Apa yang ia lakukan, angan-angankan dalam hati. Umpamanya ada tetangga kaya haji, ya Allah, kalau aku juga seperti dia, aku juga haji kok. Ya. Kemudian ada tetangga sedang memberikan fuqara wal masakin santunan, langsung ngomong dalam hatinya, ya Allah, kalau aku seperti dia juga, aku mungkin juga bisa lebih kayak dia. Tapi bukan dalam rangka hasad ya, tapi dalam rangka ghibtah, hanya berangan-angan kebaikan. Kalau sudah masuk ke hasad, itu tidak boleh. Sebab kalau sudah hasad itu sudah bukan amal soleh lagi, itu masuk ke dosa besar maksudnya. Tapi maksudnya di sini hanya sekedar angan-angan kebaikan. Kalau aku seperti dia, aku pun akan lakukan yang sama, tanpa kemudian berangan-angan menghilangkan kenikmatan orang itu. Maka pahala kita dengan dia sama saja. Dari sini diseimbangkan antara pahala orang kaya dengan orang miskin kan jadinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang fadlu dzikri, tentang keutamaan zikir. Ketika orang-orang miskin ini datang kepada Rasul ingin menyaingi ibadahnya orang kaya, salah satu yang diajarkan Nabi SAW apa? Zikir. Bacaan tasbih itu zikir subhanallah. Bacaan tahmid itu zikir alhamdulillah. Bacaan takbir itu zikir la ilaha illallah. Jadi atau bacaan tahlil la ilaha illallah, tasbih, takbir dan juga tahmid itu semua zikir. Dan kita tahu bahwa amalan yang paling ringan diucapkan manusia tanpa biaya. Makanya Rasul kan ingin memberikan solusi kepada orang miskin, ibadah yang tanpa biaya. Kalau haji mereka nggak sanggup, zakat sedekah mereka nggak sanggup, tapi mereka ingin seperti orang kaya. Maka Rasul kasih solusi, ini loh ibadah tanpa biaya. Ibadah ini bisa dilakukan siapa saja, mau orang miskin, mau orang kaya. Ibadah ini bisa dilakukan siapa saja, mau perempuan, mau laki-laki, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, mau orang tua, mau kapan saja. Tidak harus dilingkupi tempat ataupun waktu, tetapi pahalanya sama, besar juga kata Rasul. Lihat pahalanya. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairi min a'malikum wa arfa'iha fi darajatikum wa azkaha inda malikikum wa khairin lakum min i'ta'iz zahabi wal waraqi wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, maukah kuhabarkan kepada kalian
amalan terbaik. Satu. Kedua, bisa mengangkat derajat kalian. Ketiga, bisa membersihkan kalian di hadapan Rabb kalian. Keempat, lebih baik dibandingkan bersedekah dengan emas dan perak. Kelima, lebih baik dibandingkan berjumpa dengan musuh, di mana engkau memenggal kepala musuh atau musuh memenggal kepala kalian. Bayangkan, amalan ini lebih baik dari perkara-perkara ini. Saya ulangi, amalan ini jauh lebih baik dibandingkan seafdal-afdalnya amalan. Bisa mengangkat derajat, bisa membersihkan jiwa kita, lebih baik dibandingkan sedekah, bahkan lebih baik dibandingkan jihad. Kemudian sahabat mengatakan, apa itu Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, dzikrullahi azza wa jal, berzikir kepada Allah. Jadi Nabi SAW berikan solusi kepada para sahabat ini dengan amalan yang jauh lebih baik dibandingkan yang dilakukan orang kaya. Apa sih yang dilakukan orang kaya? Kan sedekah. Dengan hartanya dia bersedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa ngasih fuqara wal masakin. Tetapi dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwa zikir itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah dengan emas dan perak, bahkan jauh lebih baik dibandingkan jihad. Nabi SAW ingin menghibur hatinya orang kaya gitu ya. Lah makanya orang kaya pun tidak mau ketinggalan ketika mendengar nasihat Rasul kepada orang miskin, mereka pun ikut sama melakukannya. Karena rupanya amalan itu jauh lebih besar dibandingkan ibadah harta. Kemudian juga kita lihat hadis yang lain, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah, maksudnya alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la tusaqitu min dhunubil abdi kama tatasaqata waraqu hadhihi syajarati. Kata Nabi SAW, ucapan alhamdulillah, tahmid, kemudian ucapan subhanallah, tasbih, kemudian ucapan la ilaha illallah, tahlil, kemudian ucapan Allahu akbar, takbir. Ini kan yang diajarkan Rasul kepada orang miskin tadi kan. Bukankah setiap tahmid, tasbih, tahlil, takbir itu sedekah kata Rasul? Lihat pahala orang mengucapkannya. Sesungguhnya ucapan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kalau kita membacanya, maka dosa-dosa seorang hamba akan berjatuhan seperti berjatuhannya dedaunan pepohonan ini kata Rasul. Jadi cukup membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu menggugurkan dosa kita. Kan ini kalimat yang mudah, sambil jalan aja bisa gitu ya. Berpulang dari pengajian, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, terus seperti itu. Maka Rasul mengibaratkan jatuhnya dosa kita seperti jatuhnya dedaunan dari pohon yang dihempas angin. Kemudian juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya seseorang mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, itu lebih baik bagiku kata Rasul dibandingkan terbitnya matahari. Bu, terbitnya matahari itu manfaatnya banyak. Makanya sering saya katakan sirrul haya, rahasia kehidupan itu ada pada matahari. Kalau tidak ada matahari susah kita hidupkan. Tetapi kata Nabi SAW, ucapan takbir, tahmid, tasbih, tahlil itu jauh lebih baik dibandingkan manfaat matahari yang keluar di pagi hari. Luar biasa manfaatnya. Kemudian juga hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan,
Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi dalam satu hari 100 kali. Kan tidak lama 100 kali baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, terus saja 100 kali. Kata Nabi SAW, pahalanya khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka kesalahannya akan dihapuskan walaupun jumlah kesalahannya sejumlah buih yang ada di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih itu? Nggak ada yang bisa menghitung buih itu. Tapi lihat di sini orang yang cuma mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali saja sehari, itu dosa-dosa kita sebanyak itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa pahala zikir ini. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lihat, dua kalimat ini memiliki dua keistimewaan. Pertama, dicintai Allah, yang kedua sebagai pemberat dalam timbangan. Padahal lisan kita ringan ketika mengucapkannya, kan? Subhanallah bihamdi subhanallah, kan ringan tuh. Tapi dua kalimat ini cukup mengundang sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah mencintai kita, yang kedua Allah beratkan timbangan kita. Makanya kata para ulama, ahlu dzikri itu, orang yang suka berzikir itu, mereka adalah ahlullah, orang-orang yang dilibatkan dalam keluarga Allah. Dan apabila kemudian orang yang suka berzikir itu mendapatkan predikat dia dicintai Allah, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril, kemudian mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Jibril, aku suka lu dengan si fulan itu, kamu harus suka juga dengan dia. Kemudian Jibril mengatakan di hadapan para malaikatnya, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fahibbu. Wahai malaikat Allah, Allah suka dengan si fulan, maka kalian semua harus suka juga dengan dia. Berarti malaikat sak langit itu suka dengan dia tuh. Lihat manfaat zikir itu, bisa mengundang kecintaan Allah, bahkan kecintaan seluruh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadir dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, idza qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Idza qala rajulun minal qaumi, tiba-tiba Rasul mendengar seseorang mengucapkan sebuah ucapan di sebuah kaum. Tidak tahu Rasul siapa yang mengucapkannya, orangnya itu kayak apa tidak tahu, cuman Rasul mendengar suaranya saja. Suaranya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Rasul, manil qail, siapa yang mengucapkan kalimat itu? Maka dikatakan rajulun minal qaum, fulan dan fulan wahai Rasul, penduduk kaum ini. Maka Rasul mengatakan, ajibtulah, aku sangat takjub dengan orang itu. Futihat laha abwabus sama, ucapannya sudah membuka seluruh pintu-pintu langit, kata Rasul. Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar bahwa ucapan yang diucapkan orang itu membuka semua pintu langit, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, fama taraktuhunna mungdu sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Ketika Rasul menyebutkan keutamaannya, kata Umar, selepas itu aku tidak pernah meninggalkan kalimat itu seumur hidupku kecuali aku ucapkan. Apa itu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
membuka pintu langit. Luar biasa kalimat ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an dari Juwairiyah. Juwairiyah itu istri Nabi, salah satu ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi Nabi SAW suatu ketika keluar pagi-pagi buta. Ketika giliran Juwairiyah, Rasul keluar pagi-pagi. Lah ketika itu Juwairiyah ini melaksanakan duha sambil menunggu Nabi SAW pulang. Dan dia terus melakukan duha sampai akhirnya kemudian Rasul pun pulang dan didapati Juwairiyah masih belum berhenti salat duha. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan Juwairiyah, "Wahai Juwairiyah, maukah ku ajarkan kepadamu 4 kalimat? Kau baca 3 kali, maka itu sama dengan apa yang kau lakukan dalam pagi ini." Maksudnya ibadah-ibadah yang kau lakukan di pagi ini itu sama dengan engkau membaca 4 kalimat ini 3 kali. Maka Juwairiyah mengatakan, tentu Rasul, apa itu? Maka Rasul mengajarkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Saya ulangi, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu cukup dengan membandingi semua ibadah yang kau lakukan di pagi ini. Jadi zikir itu bisa mengalahkan ibadah badan. Zikir itu bisa mengalahkan ibadah harta. Bahkan zikir itu bisa mengalahkan ibadah gabungan badan dengan harta. Seperti jihad, itu kan menggabungkan harta dan badan. Ya. Zikir jauh lebih baik. Dari sini menunjukkan bahwa zikir itu perkara yang sangat luar biasa dalam Islam. Oleh karena itulah maka Rasul mengatakan sabaqal mufarriduna sabaqal mufarriduna sabaqal mufarridun. Kata Rasul, sungguh telah mendahului kita masuk surga para mufarridun. Ketika ditanya siapa mufarridun itu wahai Rasul, maka Rasul mengatakan adz-dzakiruna Allaha katsira wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Jadi kalau seandainya ibu ini sama-sama rumahnya couple, tetangga, sama-sama datang ke sini ngaji, sama-sama pulang, ya. Tapi yang tetangganya ketika berangkat lisannya tidak pernah berhenti berzikir sampai ke pengajian. Kemudian pulang dari pengajian lisannya nggak pernah berzikir sampai ke rumah. Ini tetangganya walaupun sama-sama ngaji, dia masuk surga duluan daripada kita, gitu maksudnya. Itulah mufarridun, kata Nabi SAW. Taib, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan manfaatnya sangat menyeluruh. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan bahwa ketaatan dalam Islam itu tidak terbatas, tidak hanya urusan ketaatan dengan harta saja atau dengan harta dan badan, tetapi mencakup 3 perkara yang sudah saya sebutkan. Ada ibadah badan, ada ibadah harta, ada ibadah gabungan antara badan dan harta. Kemudian juga yang kedua, hadis ini juga menjelaskan tentang fadilah zikir. Bukan hanya fadilah zikir, fadilah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fadilah bahwa orang mencegah dari kemungkaran dan menyuruh kebaikan itu juga bagian daripada sedekah. Bagian daripada sedekah. Mungkin mengajak kepada kebaikan agak ringan lah, tapi kalau mencegah dari kemungkaran ini agak berat. Tetapi dua-duanya sedekah. Dua-duanya sedekah. Termasuk juga berhubungan suami istri juga sedekah. Berhubungan suami istri sedekah. Bahkan ketika para ulama membahas soal masalah hubungan suami istri, apa kata para ulama? Hubungan suami istri ini
adalah ibadah yang sangat disukai oleh para nabi dan orang-orang soleh. Ingat bahwa ibadah berhubungan suami istri itu ibadah yang sangat disukai oleh para nabi dan juga orang-orang soleh. Kenapa, Bu? Karena dalam ibadah ini seseorang bisa dilumpuhkan syahwatnya kepada maksiat. Akhirnya setelah kemudian dia punya pasangan, dia minimalnya menundukkan pandangan, kemudian tersalurkan syahwatnya kepada yang dihalalkan. Dan lebih daripada itu, bahwa dengan berhubungan suami istri itu akan menghasilkan keturunan yang akan menjadikan kebanggaan para nabi. Nabi SAW mengatakan kan, wa inni atabahu bikumul umam yaumal qiyamah, kata Rasul itu, aku berbangga pada hari kiamat dengan banyaknya umatku, kata Nabi. Nah, kalau seandainya kemudian orang tidak menikah dan tidak berhubungan, bagaimana caranya Nabi akan memperbanyak umatnya kan? Ya harus melakukan pernikahan, kemudian hubungan, kemudian punya anak banyak, kemudian anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah beragama Islam, maka itu akan menjadi umat Rasul. Rasul akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Makanya kenapa hubungan ini ibadah yang disukai para nabi dan juga orang-orang soleh, selain juga melumpuhkan syahwat yang haram, lebih daripada itu bisa mengikuti cita-cita Nabi SAW supaya diperbanyak umatnya. Kemudian juga diantara faedahnya semangat para sahabat Nabi SAW, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala sabqi ilal khairat, semangat para sahabat untuk mengejar kebaikan. Itulah para sahabat ya, mau yang miskin mau yang kaya semangat. Kalau kita terbalik, mau yang miskin mau yang kaya malas ya. Itulah bedanya kita dengan mereka. Miskin makin malas kan itu, nanti alasannya cari kerja. Yang kaya alasannya makin banyak cabangnya kan itu. Dua-duanya malas tuh, karena biasanya kalau soal harta itu bisa melalaikannya. Contoh nih, ada orang belum dibuka rizkinya, oh kalau ngaji Masya Allah semua tempat kajian hadir di situ. Mulailah dia coba-coba dagang, ya mungkin yang ringan-ringan saja, jual es cincau atau mungkin cilok bakar atau apa ya, mulai laris tuh. Kemudian ada keinginan untuk membuka cabang, dibuatlah cabang sebelah sana, buat depotnya, cari orang jaga gitu. Kemudian buat cabang lagi, makin jauh makin jauh makin jauh. Itu makin jauh itu juga makin jauh dari pengajian tuh biasanya. Cabangnya makin jauh, dia pun makin jauh dari pengajian tuh. Kok nggak nampak di pengajian? Iya, saya lagi buka depot lagi di sana. Segala saja kan, mesti itu. Itu baru pedagang kecil. Gimana pedagang besar? Maka dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah berbanding terbalik dengan dulu para sahabat. Kalau dulu para sahabat itu memang mereka bekerja kaya itu supaya bisa beribadah. Dengan kekayaannya itu supaya mereka meraup kekayaan harta sebanyak-banyaknya. Kalau zaman sekarang kan tidak, justru ketika diberikan kekayaan makin lalai ibadah. Makanya di sini perbedaan kehidupan para sahabat dengan kehidupan kita. Lihat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha kepada orang yang bersedekah, bersedekahlah tanpa dikilo. Itu bahasanya. Ya tasaddaqu bila waznin. Kalau bersedekah jangan main kilo, kata Aisyah. Karena zaman dulu kan sedekah dengan gandum kan itu ya. Kadang-kadang kan di kilo dulu, digantang dulu. Kata Aisyah jangan. Kalau sedekah nggak usah pakai itu. Artinya Aisyah radhiyallahu sampai mengajarkan sedekah itu jangan dihitung-hitung, gitu maksudnya. Ya sedekah sajalah kan itu. Makanya di akhir hayatnya Aisyah radhiyallahu anha itu hidup di atas sedekah dan mati di atas sedekah. Aisyah itu, ya kan ketika di akhir-akhir hidupnya Aisyah itu buta matanya. Dia mencari-cari barang di rumah itu. Kalau dapat barang dipanggillah pembantunya. Kemudian dikatakan tolong bawa barang ini sedekahkan sama si fulan. Nanti besoknya nyari barang lagi, ketemu. Kemudian Aisyah mengatakan, "Hai pembantuku kemari, bawa barang ini sedekahkan sama si fulan." Setiap hari sampai habis barangnya satu rumah. Sampai ketika sudah habis barangnya,
Aisyah meraba-raba lagi, udah nggak ada kan. Dia panggil pembantunya dan mengatakan, coba aku tidak bisa melihat, kau lihat masih ada barang mana lagi di kamarku atau di ruang tamuku ini. Dicarinya sembatu, tidak ada wahai ummahatul mukminin, tidak ada wahai Aisyah. Kemudian pembantunya heran, wahai Aisyah, kenapa kau habiskan semua barangmu untuk bersedekah? Lalu apa yang kau tinggalkan untukmu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat, akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik, katanya. Selang beberapa hari setelah mengucapkan kalimat itu, Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Meninggal di atas sedekah. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha melakukan seperti itu? Karena Aisyah paham bahwa keinginan orang kalau sudah mati, seandainya dia mau dihidupkan kembali, apa ucapannya? Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau hidupkan aku sesaat saja, tidak usah lama-lama, aku akan sedekahkan semua hartaku. Itu yang jadi pegangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak mau ada beban hisab yang berat dengan hartanya, karena pertanyaan harta itu berbeda dengan pertanyaan sholat, berbeda dengan pertanyaan puasa. Pertanyaan harta itu dua kan, gitu ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Makanya manusia ketika beribadah dengan harta atau berkaitan dengan harta itu, sering saya ulang-ulang, ada 4 kelompok. Ada orang yang mencari harta dengan cara yang halal, disalurkan kepada yang halal. Maka ini orang yang tahu bagaimana cara menyalurkan harta. Dia selamat dari 2 pertanyaan, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Kemudian kelompok yang kedua, dia mencari cara dengan cara yang halal. Betul, dia bekerja dengan cara yang halal, tetapi disalurkan ke yang haram. Berarti dia hanya selamat dari pertanyaan pertama, tapi tidak selamat dari pertanyaan kedua. Ia selamat dia dari pertanyaan yang pertama, min aina iktasab, dari mana kau dapat? Dari yang halal Rabb. Kemana kau belanjakan? Nah, ini enggak selamat nih, pertanyaan keduanya kan. Kemudian yang ketiga, ada orang mencari dengan cara yang haram, betul-betul haram, pasang togel, haram itu kan ya. Tapi sudah dapat disumbangkan pula untuk bangun masjid Nurul Hidayah, dapat togel buat masjid sini. Selamat? Tidak ada selamat. Kenapa demikian? Karena pertanyaannya, dari mana kau dapat? Dari togel Rob. Kemana kau belanjakan? Ke masjid. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Baik, ditolak walaupun untuk masjid ya. Artinya kena dia dengan 2 pertanyaan kan. Boleh jadi mungkin dia mengatakan, kemana kau belanjakan? Aku sudah benar membelanjakannya, tapi karena dibelanjakannya itu harta haram, tetap saja nggak diterima. Kemudian yang keempat, hasil togel untuk zina. Wah, kuadrat ini. Sudah nyarinya haram, dipakai juga untuk yang haram, itu double lah itu. Dua-duanya kena itu. Min aina iktasabahu wa fima anfaqu, dari mana kau dapat? Dari togel ya Rabb. Kemana? Untuk berzina. Habislah itu. Lah, dari sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para sahabat paham. Bukan hanya Ummul Mukminin, semua para sahabat. Abu Bakar pernah menginfakkan semua hartanya, Umar pernah menginfakkan sebagian hartanya, Utsman sampai dikatakan, ya Utsman, kau ini banyak kali kata Rasul sedekahmu. Kata Utsman, tidak apa-apa. Kata Nabi SAW, ma dharraka ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum. Tidak akan memadaratkan kamu ya Utsman apapun yang kau lakukan setelah hari ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi di antara faedahnya hirsus sahabati ala sabqi ilal khair. Jadi para sahabat itu luar biasa ketika fastabiqul khairat. Kemudian juga faedahnya adalah as-sadaqatu la tusabil mal. Bersedekah itu tidak dibatasi dengan harta. Bal rubama takunu bi ghairihi afdal. Bahkan terkadang sedekah dengan selain harta itu jauh lebih baik lagi. Seperti yang saya katakan tadi dengan cara zikir. Orang membaca takbir, tahlil, tahmid jauh lebih baik dibandingkan orang yang bersedekah dengan emas dan perak.
Ya, jadi sedekah itu tidak terbatas dengan harta, bahkan ada sedekah dengan cara bukan harta, bahkan yang bukan dengan harta jauh lebih baik dibandingkan sedekah dengan harta. Salah satunya adalah zikir tadi. Kemudian juga di antara faedahnya di sini al-hathu ala ihdharin niyah. Hendaklah seseorang selalu menghadirkan niat baik. Kenapa demikian? Karena niat baik ini bisa menjadi pahala besar tanpa harus susah payah untuk melakukannya, yang disebut dengan ghibthah namanya. Ghibthah itu tadi berangan-angan seperti orang kaya beribadah, maka pahala orang-orang yang berangan-angan dengan orang kaya yang beribadah itu sama. Umpamanya ibu melihat ada tetangga haji gitu ya, enak kali lah orang itu haji, tiap tahun lagi haji, lewat mana dia? Terpikirlah, ya Allah, cobalah aku kayak dia, aku pun ingin seperti dia. Maka pahalanya sama, walaupun secara kenikmatan badan ya beda lah tentunya kan. Kalau kita kan hanya nikmat bayang-bayang gitu. Kalau orang yang haji memang nikmat betulan, datang tawaf, sa'i, nyium hajar aswad, mandang Ka'bah, begitu seterusnya kan, betul-betul menikmati badannya. Tetapi kalau hitungan-hitungan pahala sama saja, hitung-hitungan pahala itu sama saja. Apa yang dia lakukan berpahala, maka apa yang kita niatkan juga pahalanya sama dengan apa yang dia lakukan. Itulah yang disebut ghibthah. Makanya perlu menghadirkan niat yang baik itu. Dan itu ibadah yang paling ringan kayaknya kalau yang niat ini kan. Mandang orang baik kali, aduh saya pengenlah kayak dia, dapat pahala dia. Tetapi dalam hal kewajiban jangan pula hanya diniatkan. Ada orang yang sholat subuh, ibu tidak sholat subuh, coba aku kayak dia sholat subuh, dapat dia pahala subuh? Ya tidak dapat kan, enak kali, ya harus sholat subuh juga dia. Ya, jadi ini bicara tentang sedekah, ya kan. Kemudian jawazul qiyas fil ahkam syar'iyyah, dibolehkan mengkias dalam hukum syar'i. Maksudnya sedekah itu tidak mesti harta, juga perkara-perkara yang lain dianggap sedekah, sama-sama sedekah. Karena sedekah itu ada yang dengan harta, ada yang dengan lisan, ada yang dengan badan, ada yang dengan tenaga, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang di sini kan hadis ini menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan kan. Bahwa kebaikan itu tidak terbatas pada harta saja. Bisa dengan lisan berzikir gitu ya, bisa dengan badan salat dan yang lainnya. Ini yang kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi sebuah percontohan bagaimana dia membuka dalam sehari itu pintu-pintu kebaikan. Jadi suatu ketika Nabi SAW kumpul bersama para sahabat seperti ini. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Man asbaha minkumul yawm sha'iman?" Siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Sahabat diam. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri, "Saya wahai Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Man tabi'a minkumul yawma janazatan." Siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah sampai kuburan? Tidak ada sahabat yang berdiri kecuali Abu Bakar. "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Rasul SAW bertanya lagi, "Siapa yang pagi ini mengunjungi orang sakit?" Sahabat diam. Abu Bakar lagi yang mengatakan, "Saya wahai Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Siapa yang pagi hari ini memberi makan fuqara wal masakin?" Orang fakir dan miskin. Semua diam kecuali Abu Bakar. "Saya wahai Rasul." Lihat, satu hari Abu Bakar melakukan 4 ibadah. Pertama, puasa. Dia pun mengikuti jenazah. Dia pun mengunjungi orang sakit. Dia pun memberi makan fuqara wal masakin. Apa kata Nabi SAW? "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah 4 perkara ini
kalau dalam satu hari ada pada seseorang, jaminannya surga, kata Nabi. Ya. Cobalah dalam satu hari itu, umpamanya pas hari Kamis ya, pas hari Kamis ibu puasa lah Kamis, ini sudah satu ibu dapat. Yang kedua, cari orang sakit. Kemana bu cari orang sakit? Ke rumah sakit Ummul Fatimah, itu banyak. Kalau tetangga nggak ada orang sakit, carilah ke rumah sakit. Ya. Nggak ada masalah kan, cari ke rumah sakit. Ada, alhamdulillah orang sini dekat rumah sakit. Artinya untuk mencari orang sakit tidak usah jauh-jauh. Nggak masalah, bawa hadiah, datang ke rumah sakit berkunjung gitu ya. Nah, kasih, senanglah orang itu, nggak kenal ngasih hadiah. Ya. Kemudian cari orang meninggal. Kemana bu? Ke rumah sakit lagi, cari di UGD. Ya gitu. Ke rumah sakit cari orang meninggal, cari informasi lah, cari di koran mana hari ini yang ketabrak. Itu ya. Kemudian juga memberi fakir miskin kan lebih banyak lagi. Cari luli kan, banyak orang-orang susah, cari ke sana. Artinya bahwa kalau kita bisa mengumpulkan 4 perkara dalam sehari, ini jaminan Rasul. Ya, tidaklah seseorang terkumpul 4 perkara ini dan dia amalkan satu hari itu illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Luar biasa. Artinya Abu Bakar mengajarkan kepada kita ini pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan banyak gitu. Bahkan ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada hak seorang muslim yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang lainnya, dan itu juga sebenarnya bagian daripada pintu kebaikan. Dan kalau seandainya tidak dilakukan, ibu akan ditanya di hadapan Allah tuh. Ya, di sana ada hak seorang muslim yang ibu harus lakukan, dan itu bagian daripada pintu kebaikan yang disebut dengan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau tidak dilakukan, ini bahaya. Walaupun sebagiannya tidak semua wajib, ada sunnah muakkad, ada sunnah saja, tetapi ini kewajiban kita kepada seorang muslim. Kalau tidak akan ditanya di hadapan Allah tuh. Karena ikatan muslim itu lebih erat dibandingkan ikatan nasab dan darah masalahnya. Ikatan Islam, ikatan iman, ikatan akidah itu lebih kokoh dibandingkan ikatan nasab, ikatan darah dan keluarga. Makanya ada hakul muslim ala muslim. Kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun, dalam riwayat khamsun. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa ucapkan salam. Itu kan pintu kebaikan tuh. Ya. Apa sih fungsinya salam itu, Bu? Salam itu artinya kita menanamkan kepada orang lain itu bahwa kita bukan orang jahat, bahwa kita bisa menjamin keamanan kamu. Itu arti salam. Seolah-olah kalau saya katakan assalamualaikum itu, saya katakan saya tidak akan mengganggumu, saya tidak akan mencuri hartamu, saya tidak akan menumpahkan darahmu, saya tidak akan membicarakan kejelekan tentangmu, saya tidak akan menggibahmu, saya mencela, menghina, memaki, enggak. Itu maksudnya, ucapan salam itu maksudnya. Kalau mau dirinci seperti itu tuh, cuman disingkat assalamualaikum gitu maksudnya. Kalau mau dirinci panjang nantinya. Kalau kita ngomong sini, saya tidak akan membunuhmu, saya tidak akan menghinamu, saya tidak akan, panjang kali ucapannya kan. Maka disingkat dengan assalamualaikum, kan enak tuh. Berarti kita menjamin keselamatan dan memberikan keamanan sama orang itu. Kan enak. Coba kalau satu kampung ini semua mengucapkan salam, kan aman, tidak akan curiga dengan tetangganya kan. Karena ketika tetangga mengucapkan salam kepada kita, ada keamanan. Tidak mungkin dia gibahin saya, nggak mungkin dia menghina saya, nggak mungkin dia mencaci maki saya, nggak mungkin dia jelek-jelekin saya. Oh, dia sudah ngasih keamanan sama saya kok. Buktinya dia mengucapkan salam. Ya. Itu makna salam itu kan. Kadang-kadang kan ibu tidak paham apa sih makna salam. Assalamualaikum tapi masih gibah dia. Kurang ajar. Sudah ngasih keamanan masih gibah dia. Berarti tidak paham ucapan salam kan. Jadi mengucapkan salam itu ketika kita mengucapkan kepada saudara kita assalamualaikum, berarti kita berusaha untuk tidak menyakiti dalam segala hal. Mau ucapan, mau badan, gak akan nyakiti dia. Karena kita sudah ngasih keselamatan sama dia.
Itu yang harus dipahami, itulah makna salam. Makanya kenapa indah sekali salam itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai dan menyayang. Kemudian kata Rasulullah, kalau kalian ingin saling mencintai dan menyayang, afsus salama bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Lihat tumbuhnya saling sayang dan cinta di tengah-tengah masyarakat itu karena salam. Karena salam itu artinya kita menjamin keamanan orang. Kita tidak akan membunuh dia, kita tidak akan menghina dia, kita tidak akan mencaci, menggibah, menghina, merendahkan, dan semua yang menyakiti dia kita tidak mungkin lakukan. Kan enak tuh kalau salam kayak gini ya. Cuman karena terkadang yang ucapkan salam tak paham pula apa itu salam. Dia ucapkan salam masih juga kadang-kadang habis nyalami gitu ya, digibah pula di belakang, berarti tak paham ucapan salam. Jadi diantara kebaikan itu adalah membuka pintu kebaikan dengan cara apa? Salam. Kalau ada saudara kita mengucap salam, Bu, ibu tidak menjawab, ibu akan ditanya di hadapan Allah tadi. Makanya menjawab salam itu jadi wajib, dosa kalau tidak dijawab. Ibu lagi sakit hati sama tetangga nih, ya. Tetangga pula baik, assalamualaikum, karena ibu lagi ada masalah, nggak mau menjawab, itu akan ditanya di hadapan Allah. Ya, jadi wajib mengucapkan salam dan sunnah mengucapkan salam dan wajib menjawab salam. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, idza da'aka fa'ajibu. Ini diantara pintu kebaikan juga. Kalau saudara mengundang khusus dalam bab makan, maka wajib datang. Pemanya, Bu, ibu lagi senang lah masak-masak apa di rumah. Akhirnya mungkin kalau ngundang satu pengajian kayaknya nggak cukup, sama dengan walimah nih kan. Ya paling ngundang 1-2 lah, dibisikin kan di WA, nanti habis kajian ke rumah lah. Ya saya lagi masak jengkol nih, enak nih kayaknya nih. Maka yang diundang, Bu, ibu wajib datang. Walaupun hanya begitu, wajib datang, Bu. Ya. Pemain 3 orang saja wajib datang, dia nunggu pulang dulu. Masalahnya yang lain kok nggak pulang-pulang nih kayaknya. Jadi wajib datang kecuali 2 perkara. Di undangan itu ada perkara yang diharamkan. Yang kedua, memang ibu punya uzur tidak bisa datang. Ya. Tapi kalau ibu tidak punya uzur, kemudian tidak ada kemungkaran, apa yang menghalangi ibu tidak datang? Ya kan? Makanya Rasulullah mengatakan, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudara mengundang, datang. Apalagi kalau undangan itu lebih dari hanya sekedar makan-makan di rumah, mungkin akikah, mungkin walimah, maka ini lebih wajib lagi. Terutama undangan dari para fuqara, jangan sampai tidak datang. Ya. Kalau ada orang miskin ngundang kita, kalau bisa segera datang. Kalau orang kaya lambat-lambat nggak apa-apa. Ya. Supaya apa? Karena beda, Bu, kita datang kepada orang susah dengan datang kepada orang kaya. Kalau ke orang susah itu kita datang, Masya Allah, bahagianya itu yang kita nggak bayangkan. Padahal nggak makan, hanya datang saja, senangnya itu. Dan itu disebut dengan ibadah jabrul qulub namanya. Ya, ibadah jabrul qulub itu artinya memasukkan kesenangan kepada hati seorang muslim. Kata Rasul, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu ibu bisa memasukkan kesenangan kepada hati seorang muslim. Wah, senang itu, Bu. Ya. Justru kalau nggak datang itu sedih bagi dia. Cuman herannya sekarang ini, walimah-walimah itu baik pernikahan atau walimah apa saja gitu ya, terkadang yang diundang itu ya kawan-kawan dia yang cukup, yang kaya, yang ini seburuk-buruk walimah kata Rasul. Syarrul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yutrak minhul fuqara wa yutrak minhal fuqara. Seburuk-buruk walimah kalau yang diundang orang kaya, orang miskin gak diundang. Itu seburuk-buruk walimah tuh. Coba bayangkan, Bu, orang ini mau nikah nih, orang ini sudah nikah suami istri, keinginannya cuma satu,
Biasanya doanya orang menikah itu kan, mudah-mudahan hidupmu mawaddah, warahmah, sakinah, kan itu nasihatnya kan, supaya kamu tenang, supaya kamu saling cinta, supaya kamu dapat omongan macam-macam. Biasanya seperti doanya. Bagaimana mungkin keluarga yang ketika walimah hanya diundang orang-orang kaya, orang miskin tidak masuk pada undangan, dia akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah coba. Sementara walimahnya saja seburuk-buruk walimah. Seburuk-buruk walimah artinya di permulaan pernikahan saja sudah ngundang laknat tuh. Gimana itu mau rumah tangga? Di awal aja sudah dilaknat. Dikatakan seburuk-buruk walimah kan itu. Nah, ini kan gimana ceritanya? Terkadang itu walimah hanya untuk riak-riaan saja kan? Terkadang di situ ada unsur mubazirnya. Makanya sering saya katakan, Bu, ada dua orang menikah nih, satu habis 1 miliar, satu habis 1 juta. Sahnya sama, ini pun jadi suaminya, ini pun jadi suaminya, ini jadi istrinya, ini pun jadi istrinya, rasanya pun sama, apa masalahnya? Sekarang nih, kalau seandainya yang 1 miliar ini baru menikah 1 minggu kemudian cerai, mikir tuh yang 1 miliar stres habis 1 miliar. Kalau yang 1 juta, kalau takdirkan cerai, nggak apa-apa 1 juta saja, kan artinya kan mungkin kalau mau hitung-hitung untung rugi ya kan, masih mendingan yang sederhana, yang penting kan sah gitu ya. Karena kalau banyak-banyak mubadir pun kemudian, kenapa seandainya dia mungkin ya disederhanakan, uang lebihnya diberi disedekahkan kepada ulama sekarang kan lebih berkah tuh. Ya. Kenapa habis-habisan di situ? Sampai ada yang kawin tuh sampai ngutang-ngutang. Nanti habis selesai nikah itu stres tuh. Gimana cara bayar utangnya? Masa baru nikah punya utang? Ya. Kalau bisa itu ya yang baru nikah itu dapat amplop, dapat duit, bukan punya utang ya. Jadi nggak bahagia jadi hidupnya. Jadi yang ketiga, kemudian kata Nabi SAW, idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah. Ini juga diantara pintu kebaikan. Kalau ada saudara atau kawan ibu yang minta saran itu, jangan pura-pura bego, Bu. Ya, pamannya nih kawan ibu ya, mungkin dia minta saran keluarganya, anak saya mau nikah dengan si Anu. Itu loh, Bu, kenal nggak tetangga ibu itu? Tuh anak saya mau nikah sama dia loh. Gimana menurut ibu? Ibu tidak boleh diam. Kalau ibu katakan, janganlah, saya ngasih tahu saja, itu anaknya nggak bagus itu. Ya. Ibu jangan tutup-tutupi, jangan gara-gara tetangga. Ya. Saya tidak tahulah, itu kan hubungan antara kamu dengan dia. Ya. Jangan, tidak boleh. Kalau minta saran jawab, Bu. Tidak boleh tutup-tutupi, sebab menutupi sesuatu yang batil itu sama dengan berkhianat sama kawan. Jadi konsultasi apapun, minta saran apapun gitu ya, baik urusan usaha, ya baik urusan rumah tangga, baik urusan masalah apapun di dunia ini kan banyak masalah. Kalau ibu paham, kalau dibiarkan ini akan jadi bahaya, kemudian ibu diam karena segan, ya, maka ibu telah berkhianat. Ibaratnya gini, Bu, ada orang tidur, di sampingnya ada ular mau matuk dia. Masa ibu biarkan saja? Ya kita bangunkan lah ya kan. Bangun-bangun ada ular kan begitu ya. Itu sama dengan kita membiarkan orang di atas kebatilan tuh. Nah, sama juga membiarkan ular itu matuk dia jadinya. Nah, jangan seperti itu. Maka Rasul mengatakan apabila ada saudara minta saran, berikan saran, tetapi dengan syarat semampu keilmuan ibu. Seperti apa? Ini kemampuan saya seperti ini. Ya, jangan melampaui ya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau tahu ya harus dikasih tahu ya. Karena itu hak seorang muslim. Wa idza stansaka fanso. Kemudian juga pintu kebaikan yang lain, wa idza atisha fahamidallah fashamithu. Apabila ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, ibu jangan diam saja, ambil pahalanya. Ya. Ucapkan yarha mukillah gitu ya. Atau laki-laki yarha mukallah. Karena orang Yahudi di zaman Rasul itu saking ingin mendapatkan doa dari Rasul yarhamukallah, itu pura-pura bersin di depan Nabi. Orang Yahudi itu. Jadi dia dekat-dekat Nabi, haji, tapi Nabi diam saja. Ya. Kenapa? Ya tidak mungkin lah Nabi mengatakan yarhamukallah. Dia nggak dapat rahmat. Ya. Tapi terus orang Yahudi pura-pura bersin supaya Rasul mengucapkan yarhamukallah. Saking jengkelnya Rasul, yahdikumullah. Nah, itu aja jawabannya. Allah kasih hidayah kamu katanya. Rasul nggak menyebut yarhamukallah, tapi yahdikumullah saja. Jadi
Kalau ada saudara kita bersin, maka ibu ucapkan yarhamukallah kalau dia ngucap alhamdulillah. Kalau tidak ngucap ya nggak perlu. Jadi yang dijawab yarhamukallah itu kalau ngucap alhamdulillah. Kalau dia ngucap alhamdulillah, ibu katakan yarhamukallah. Sebagai balasan karena saudara ini sudah mendoakan kepada saya yang bersin, jangan ibu diam saja, balas kebaikan dia. Dia kan sudah mendoakan rahmat kepada kita, ibu balas doanya karena dia sudah mendoakan khusus kepada kita yarhamukallah. Kita balas dengan sebutan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kan itu ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Oke, bersin satu kali, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Bersin lagi, ya, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Bersin lagi, sampai kan ada tuh yang bersin-bersin tidak berhenti-berhenti ya. Ya, mungkin itu bulu hidungnya dicukur. Jadi bersin-bersin terus ya. Jadi kalau bersinnya lewat dari 3 kali, jangan dijawab. Walaupun dia mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi jawaban yarhamukallah itu 3 kali saja. Kalau sudah lebih 3 kali, ini bukan orang sehat, ini orang sakit, maka doakan syafaqallah atau syafaqillah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Kok ini sakit kau ini? Si bersin-bersin terus ya. Jadi kalau lebih dari 3 jangan lagi, udah sampai 3 kali saja ya. Jangan marah pula, saya sudah alhamdulillah kok nggak mau jawab kau. Ya kamu nih orang sakit, gimana saya jawab yarhamukallah? Nah, cukup syafaqallah atau syafaqillah gitu ya. Itu juga kebaikan, ini pintu kebaikan juga. Ini hak seorang muslim loh, jangan diam saja ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit ya kunjungi. Mengunjungi orang sakit itu luar biasa pahalanya. Kalau ibu nih berangkat dari rumah nih, orang sakitnya di Umbung Fatimah sini ya kan, jalan kaki dari sini ke Umbung Fatimah itu 70.000 malaikat itu turun dari langit. 70.000 malaikat. Bu, kalau ibu ngundang 1 malaikat ke rumah saja dengan undangan ibu pakai WA belum tentu datang. Nggak akan datang, coba aja. Siapa malaikat yang mau dipanggil ibu? Nggak ada. Nggak ada malaikat yang dipanggil manusia itu. Nabi aja nggak bisa manggil malaikat. Ya. Ada pula orang ngaku bisa manggil malaikat. Jibril Pak yang dipanggil. Siapa ente ini? Gitu ya. Kalau kita sengaja manggil malaikat nggak akan bisa. Tapi ibu cukup jalan dari rumah ke orang sakit, malaikat lo datang sendiri. 70.000 lagi. Ngomong apa coba malaikat tuh? Allahumma gfirlah, ya Allah ampuni orang itu, ya Allah ampuni orang itu. Itu ngomong gitu terus tuh sampai dia balik dari orang sakit. Jadi makin lama dia dari orang sakit, makin jauh jaraknya, malaikat makin banyak mengatakan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah. Terus sampai dia balik lagi ke rumah. Coba kalau satu hari ibu bisa mengunjungi 10 orang sakit tuh, banyak kali tuh doanya. Habis itu ibu pula yang sakit dikunjungi orang. Ya. Artinya begini, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mengunjungi orang sakit itu mendatangkan malaikat, ini kan doanya lumayan. Dan orang sakit ya tentu ada adabnya lah ya. Kita bisa lihat orang sakit juga, kalau nampaknya tidak bisa lama-lama, ya jangan lama-lama, nanti cepat mati pula dia. Artinya kalau ini nampaknya tidak bisa lama-lama, pulang. Harus tahu diri lah gitu maksudnya ya. Kecuali orang sakit ini yang minta kita lama-lama, jangan pulang dulu lah. Ibu jangan cepat-cepat pulang kalau dia minta. Karena terkadang orang sakit itu terhibur bukan karena obat yang dimakan, tapi karena teman-teman, kerabat-kerabat, keluarga yang menemani. Itulah yang dengan semangatnya kita memberikan kesembuhan, ternyata itu yang menjadikan sembuhnya dia. Makanya sering saya istilahkan, orang sakit itu bukan sakit karena sakitnya, terkadang sakit karena tidak dikunjunginya. Itu saja sebenarnya. Ini kalau sakit ini lama nih ya, umpamanya 1 tahun, mungkin kalau sebulan masih banyaklah kawan-kawannya datang ke rumah sakit kan, datanglah ke rumah ngunjang. Kalau sudah lama-lama biasanya kan malas orang datang. Itu lebih sakit bagi dia. Kenapa kok saya disendirikan, kok kayaknya saya dikucilkan? Itu sebenarnya mati bukan karena penyakitnya tuh, karena nggak dikunjungi ya, dia lebih sakit hatinya itu. Makanya pentingnya mengunjungi orang sakit, karena sebenarnya kesembuhan itu juga tersumbang dari kita yang menziarahi orang sakit itu. Jadi tidak sadar kita ini memberikan obat sama dia, walaupun hanya sekedar ucapan gitu ya.
memberi semangat hidup. Kemudian apabila saudara kita meninggal, ya ibu takziah, cukup takziah, tapi kalau ngantar ke kuburan perempuan tidak perlu, karena ada larangan perempuan ngikut jenazah ke kuburan. Cukup datang ke rumah saja kalau ibu-ibu, ya cukup menghibur orang yang ditinggal mati, ya dihiburlah keluarganya, kan ibu pandai kalau menghibur itu. Tapi kalau sudah ngantar ke jenazah, itu tugasnya bapak-bapak. Ibu di rumah saja hibur keluarga, disebut dengan takziah. Takziah itu memberikan kesan, itu dengan pintu-pintu kebaikan. Wallahu alam, ini diantara pintu-pintu kebaikan, banyak kalau kita jelaskan.